Mungkin kita banyak persoalan dalam kehidupan kita, atau mungkin ada permasalahan yang kita hadapi. Tapi hari ini kita harus tetap fokus di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini juga kita harus fokus memuji Tuhan. Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita malam ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, terutama untuk Bapak Gembala Kimsan dan pengurus dari Tanjung Burung. Puji dan nyembah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dan katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus lebih sungguh lagi. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau memujimu sambil angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku mau menyembahmu. Amin Yesus. Kasih setiamu ya Bapa, kasih setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pada malam ini Tuhan Engkau berkati ibadah kami, Bapak di tempat ini
setiap anak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu Yesus Kristus. Bila mana kami sudah menyembah memuji Engkau Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah KKR ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Berkatilah semua penyediaan tempat bagi kami bersekutu Tuhan. Biar senantiasa makin satu berkat oleh Engkau, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dimanapun beliau melayani Engkau Tuhan, Engkau pakai lebih biasa Tuhan. Berkatilah keluarganya, istri, anak-anaknya semuanya Bapa. Amin. Haleluya. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, saya mau tolong kasih tahu sebelah kanan kiri kita, katakan kamu segar banget sih hari ini. Baik, sudah siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Ada amin? Ayo, ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Baik, anak-anak saja pujian dan mengatakan hatiku penuh nyanyian. Semangat ya. Ayo, kita ke sana. Hatiku penuh nyanyian.
mengembangkan sayapnya, ya, sehingga KKA yang diharapkan terus boleh terbentuk dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin kita semuanya mengetahui bahwa karena di sini kan ya, khususnya pusat ya, BPP sudah membuat satu keputusan dalam rangka mempercepat pertumbuhan gereja 2023 saudaraku pada waktu kongres di Malang. Nah, saya coba mencari tahu dan ini saya berharap kita semua mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu untuk mengejar pertumbuhan ini, bahwa BPP berharap dari BPD kemudian BPG, ya, Badan Khusus Gereja, harapkan bisa kembali kepada gereja mula-mula yang terjadi di Sapa Rasul, masih Sapa Rasul 2, bukan 1-47, ya, itu hidup gereja yang mula-mula. Nah, kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Jadi ini diharapkan kita bersyukur Tanjung Burung sudah 3 KKA sudah terbentuk, ya. Ada kemarin di Tanjung Burung, puji Tuhan, ya, Tanjung Burung kemarin hari Selasa sudah diadakan. Tapi saya sama Pak Akol ataupun nggak sempat dan ada urusan dengan Pak Gembala. Saya kami bertemu dengan Pak Tri dari gereja Grogol. Itu ternyata bapak kita semua, bapak dari Kanaan, ya. Di sana mereka ingin tukar mimbar dengan kaum pria. Dan saya dihubungi, kemudian saya mengatakan pertemuan. Saya ada Pak Akon, Pak Gembala, Pak Umar, yang lain urusan komsel. Nah, puji Tuhan kita melihat bahwa secara historis Tanjung Burung berarti cucunya, dan kita udah ceritakan kondisi Tanjung Burung dan mereka juga pengen waktu melihat cucunya. Tapi yang luar biasa cucu sudah melayani 3 Kanaan. Nih Kanaan kita berharap ya persinergi. Kami siap dukung Pak Gembala. Ya, saya lihat potensi sekali di Kanaan ya, di Taman Heran itu sebenarnya ada siapa, Pak Kuncung, Pak Asep, saya, Mary, Desi, banyak sekali, dan itu sudah bisa dibentuk, ya kan? Jadi mari kita pasti support. Adakan saja kita, kalau tidak ada pelayan lain pasti kami datang supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Buat apa KKA ini diadakan? KKA ini diadakan untuk saja dalam tujuan. Pertama adalah sebagai sarana untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mereka juga bisa kita undang sebagai teman yang ada keluarga dekat atau teman-teman, sahabat atau tetangga kita. Kalau kita ajak ke gereja, kesulitan saudara. Kenapa? Kalau bawa ya orang-orang kalau gereja dari sini nggak mau. Tapi kalau kumpul KKA itu kelompok keluarga Allah, ya ayo kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, ya cemilan. Nah mereka lebih mau gitu, lebih tertarik kumpul. Nah disitulah kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja. Jadi gunakan ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kedua saudaraku adalah bahwa sebagai sarana untuk mengumpulkan dan pertumbuhan rohani. Jadi kelompok yang kecil ini sudah 10 orang, 12 orang, paling besar juga rumah. Nanti di kelompok kecil itu merupakan hal yang sangat baik untuk kita membina. Seorang pemimpin nanti dia akan mengatur, dia akan menularkan ya, gaya hidup dia, ya, gaya hidup akan tentunya, sehingga itu bisa mempersiapkan wakilnya kemudian nanti membuka lagi multiplikasi, ya, sehingga bisa menjalar lagi dan wakil dia akan membentuk lagi KKA yang baru karena sudah disiapkan. Nah di situ juga kan talenta yang ada kan dikembangkan, ya, bisa dilatih, bisa diajarkan untuk berdoa, sangat bagus sekali, ya. Dan ketiga adalah salah ini digunakan sebagai proses kedua antara satu dengan lain semakin akrab, ya, semakin akrab. Kalau ada sesuatu ini, saudaraku, ini menjadi kita lebih kuat. Ya harus kuat kumpul tapi merumpi, saudara. Ya, merumpi ngomongin orang yang
cara hidup orang-orang Kristen berbeda. Ya, kita saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan, ya, supaya tidak orang merasakan bahwa memang Tuhan ada, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kata sendiri. Gaya hidup kita, saudaraku, itu menjadi penting. Ya. Sebab kenapa saudaraku, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Ketika Allah menciptakan manusia dalam kejadian pertama ayat 26, kita marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Dia berkuasa. Ya, perhatikan bahwa Allah itu Allah yang komunitas. Ya, ketika dia menciptakan manusia kita, ya, dia menghendaki bahwa kita itu anak-anaknya dan hidup dalam komunitas, dan itu yang diwariskan kepada kita. Kehidupan orang-orang kita hidup berkomunitas. Jadi saudara kasih dalam Tuhan bahwa kita hidup sebagai anak-anak Allah harus menceritakan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya jangan anggap hal ini spesifik, tapi kita memberi fokus yang lebih lagi supaya kita benar-benar bisa masuk. Dan Pak perlu saudaraku bahwa kita hidup dalam sebuah komunitas, ya, karena di situ kita akan bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Yesus sudah berbicara, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, maka Tuhan berjanji Dia ada di tengah-tengah kita. Amin saudaraku. Hari ini kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Ini harus menjadi iman percaya kita, karena ini yang berdasarkan janji Allah kepada kita. Allah demikian. Yesus berjanji bahwa kalau kita kumpul 2-3 orang saudaraku, Dia ada. Apalagi kita sudah dimulai bersama ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin saudaraku. Betapa pentingnya ketika kita bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Apa yang kita buat? Kita naikkan pujian penyembahan yang sungguh bahwa Dia adalah satu-satu hal yang layak kita tinggi dan kita muliakan. Sebab berbeda. Kalau kita memahami ini, maka penyembahan pujian yang kita naikkan dengan sepenuh hati, kita akan Tuhan hadir saudara. Tuhan akan memberkati kita. Sebab kita tahu bahwa ketika kita menaikkan pujian penyembahan, ada sesuatu yang terjadi, kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Lain bagi orang yang menyanyi sekedar nyanyi saja, kalau menyanyi dari dalam hati yang paling dalam, Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya kita akan memberi hormat kepada Yesus, kita mengadakan suatu persekutuan, ya, bahwa kita percaya dengan iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, buat apa Tuhan hadir? Hal yang pertama adalah Dia ingin menyatakan kasihnya ke kita. Kita tahu bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi semua orang. Lalu sekarang air ini jangan orang lain. Bahwa kasih Kristus saudaraku yang sudah diberikan kepada kita dan kematiannya di kayu salib saudara. Nah, kasih inilah yang harus kita terima ketika kita datang. Dia menyatakan kasihnya atas kehidupan kita. Nah, kasih ini akan memulihkan kehidupan kita. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda dan boleh dikatakan buruk. Kita masih menyimpan kepayuhan, ya, masih suka positif, judging orang, tapi kita nggak beres. Tapi lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, lewat kasih, orang yang akan dijamah Tuhan dan dia akan dipulihkan hidupnya. Dan kasih Allah yang unconditional, yang tidak terbatas, yang luar biasa itu saudara akan mengalir kepada setiap orang sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kasih itu akan melakukan, kasih itu akan memberikan. Nah, sebab kita harus sadar bahwa bukan hanya sekedar kita berkumpul saja, tapi biarlah kita boleh mengalami kasih Allah itu yang sangat luar biasa. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12 saya bacakan ke saudara. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, dengan saudara itu, bukan kita, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
harus saling mengasihi. Ayat ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Haleluya. Jadi betapa penting perintah firman Tuhan untuk kita mulai saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain yang sungguh-sungguh dengan kasih yang tidak bersalah. Ini berat saudara. Ini berat. Tetapi bukan. Saya nggak apa, saya ingin sudah mendengar, saudara cinta. Allah akan menyatakan kuasanya saudaraku bagi kita yang percaya pada Dia. Di dalam baru adalah bangun asal pribadi kita dengan Tuhan. Jadi harus kita bertolak lagi saudara. Karunia roh untuk kebutuhan jemaat, membangun jemaat, tapi baru adalah kita bangun yang besar di dalam bagaimana kita dilatih sabar menghadapi masalah, bagaimana kita belajar menguasai diri kita. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Tapi yang kita bahas adalah bahwa Allah memberi kuasa kepada kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita berdoa bisa terjadi mujizat saudara. Karena iman kita kepada Yesus ada. Dan kemudian mujizat bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi. Itu kuasa Allah dinyatakan. Jadi jadi masing-masing kita harus memeriksa karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara menemukan ini karunia saya di sini, maka lakukan saudara, operasikan dalam hidup saudara ya, dengan antusias dengan melakukannya. Kita akan diperkaya dengan karunia. Jangan saudara tak lagi terlihat operasikan dulu. Iman ini saudara terus kita sesuatu alam kita dan kita perlu karunia iman. Nah, saya mensaksikan rumah saya itu saya dapat dari Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan Allah yang saya punya kamu dan saya Allah saya bilang saya berdoa dan itu juga Allah dan apa yang sudah saya tenang sekali saya berdoa Anies cerita orang tua itu tapi itu menjadi milik saya itu negara dan ada ini yang bagi kita ini sesuatu yang luar biasa kita alam dan kita tentang siapa yang ingin kita. Kemudian ketika adalah karunia perkataan atau ungkapan yang ketiga yaitu membuat seperti menggambar firman Tuhan sesuatu tentang melanjutkan perbuatan. Kemudian berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Jadi ada orang yang mengajar bahasa roh dan ayat bahasa. Tapi sekali lagi bahasa roh tidak menunjukkan bahwa itu tanggung jawab yang itu. Yang ketiga adalah menafsirkan bahasa roh. Kalau kita bahasa roh ada yang bisa menafsirkan. Supaya harus sama tidak. Kalau tidak, sampai uang bahasa roh. Kalau nggak ngerti saudara, ya kan sama-sama. Dan itu adalah ketika langit alam. Yang ketiga, menyatakan kebenarannya. Nah, kita ada kebenaran yang saudara butuhkan. Nah, inilah yang menyatakan dalam kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Ada berapa banyak saudara semua Tuhan angkat, maksud saya saudara angkat dengan iman. Firman itu yang memberikan kekuatan yang mengubah hidup saudara. Hasilnya saudara. Sebab ketika kita mendengar firman mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Terima kasih. Kita melihat saudara ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu pun dalam pengajaran Rasul. Apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul sampaikan kebenaran, mereka bertekun dan mereka lakukan. Dan saya percaya hal semacam itu menghadirkan Tuhan dan Tuhan kerjasama sehingga banyak jiwa yang tiga bisa diselamatkan. Dan setiap hari Tuhan jiwa-jiwa. Ayat ke-43. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul mengatakan banyak mujizat dan tanda. Perhatikan saudaraku, banyak mujizat, banyak tanda yang diadakan oleh Rasul membuat semua orang takut akan Allah. Kedahsyatan Allah, kehadiran Allah nyata saudaraku, sehingga hal-hal yang supernatural Tuhan. Lalu berbagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sini ada yang menghadiri muncul kan? Perhatian. Ya, yang sekali tidak kita bisa menggunakan esensi. Jangan saudara kemarin saya Pak Akon, Pak Umar, dan Pak Tri ya, Pak Majelis gereja bisa tahu yang selalu kita mulai dari perkataan Pak Umar Indonesia support mendukung sama-sama yang bisa lakukan supaya bukan siapa-siapa untuk kemudian kita target dari BPP doa untuk jiwa-jiwa. Saya ingat ya, kalau lupa lewat ya. Pertama, jempol saudaraku. Jempol itu artinya bahwa setiap orang spesial bernilai berharga di mata Allah. Kita termasuk orang yang spesial, yang sangat luar biasa. Kalau seperti itu, kita harus targetkan bahwa semua bernilai berharga di mata Allah. Kita mulai bikin siapa tetangga kita, siapa keluarga kita yang belum percaya. Kita mulai catat nama mereka. Ajak dari konsep bahwa dia persembahkan orang ini dalam doa kita kepada Allah supaya dia selamat. Jadi semua orang kita berbuat. Kedua, telunjuk. Ya, telunjuk saudaraku yang saya waktu dapat adalah bahwa kita lagi dikuasai oleh Tuhan. Dengan telunjuk kita bisa memerintah kuasa kegelapan, kuasa jahat atas orang itu supaya dia dibebaskan. Jadi saudaraku, jari manis itu bicara tentang sebuah keharmonisan. Jadi orang-orang yang tidak mau dalam suku komunis, mereka dibawa bisa berbicara, bisa mengatakan ibadah sehat, bisa mengalami kasih Tuhan. Itu jari manis saudara. Ya, ada kebesaran, ada kasih Yesus dalamnya, membawa punya makan di situ. Kita menjadi saksi ya, kita membawa dalam doa supaya mereka tidak dipakai Tuhan memakai kita sebagai Tuhan dimanapun Tuhan berada. Hanya sampai di situ Tuhan memberkati kita. Amin. Hari ini kita percaya bahwa di dalam komunitas-komunitas khususnya yang sudah kita mulai lebih mendukung agar kakak-kakanan terus berjalan. Dan Ibu yang terkasih, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk kita sama-sama mau melakukan KKA yang benar di hadapan Tuhan. KKA yang benar seperti tadi yang dijabarkan oleh Pak Ako. Mari kita akan mengalami Tuhan di dalam komunitas kita. Kita mengalami Yesus di dalam komunitas kita. Kata firman Tuhan tadi mengatakan, di mana ada dua orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan hadir. Mau mengalami Tuhan dalam komunitas KKA? Amin. Terhubung denganmu. Tuhan,
kasih pakai kami dalam KKA ini Tuhan, baik gereja Kanaan dan juga gereja Tanjung Burung. Kami percaya bahwa lewat KKA yang kami sudah bentuk, kami mau menjangkau banyak jiwa. Roh Allah memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan bersama-sama. Persilakan duduk kembali. Ibadah kami sama-sama Tuhan, kami mau saling membangun, saling menguatkan. Besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Setiap kami dibentuk, setiap kami diajar, yang terlebih dahulu memberkati kami dengan limpahnya, dan kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Kami siap memberikan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dijalankan. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ini kita bisa ibadah KKA gabungan GSDA Kanan, GSDA Tanjung Burung, khususnya wilayah KM. Sementara sih untuk jadwal KKA kayak tadi kan Om Aron umumkan untuk KKA Tanjung Burung 2 minggu lagi tanggal 26. Di kami itu KKA-nya 1 bulan 1 kali. Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa mengadakan KKA Tuhan dari komunitas kecil sebagaimana Engkau juga Tuhan saat kami mau berkomunitas, dan itulah yang Tuhan inginkan kepada kami, untuk kami sudah hidup berkomunitas Tuhan. Bahkan Tuhan salah satu visi-visi kami juga Tuhan, visi kami Tuhan gereja Kanaan juga Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan, diselamatkan untuk menyelamatkan Tuhan menolong dan kami Tuhan biar Tuhan awal Tuhan kakak gabungan ini juga Tuhan segala bakal bagi kami khususnya gereja Kanaan untuk memulai Tuhan, memulai kakak kami di rumah di daerah wilayah yang kami tinggal Tuhan, untuk kami memulai Tuhan dari kelompok-kelompok yang kecil Tuhan, untuk kami dalam komunitas kami atau kelompok-kelompok sel Tuhan, di mana juga gereja-gereja yang sudah mengadakan itu, sudah melakukan itu. Tuhan tolong kuatkan kami, berikan Tuhan kepada kami Tuhan, untuk kami mau Tuhan secara konsisten. Pada KKA kita pada malam hari ini, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang dari padanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan